Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Renza Caniago dengan NIM 2200018390. Saya dari kelas A. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah pengembangan aplikasi game. Di sini saya akan mempresentasikan proyek game yang bernama Vectoran. Vectoran yaitu game platformer 2D yang visi utamanya adalah untuk memberikan pengalaman platformer klasik yang menantang dan dapat dimainkan berulang kali dengan fokus pada pencapaian skor tertinggi. Adapun pada fitur utama dalam game ini yaitu untuk sistem progress yang persisten. Game ini dilengkapi dengan 3 slot save game yang memungkinkan pemain untuk menyimpan progres mereka. Setiap slot mencatat nama pemain, high score pribadi, dan waktu bermain terakhir, sehingga pemain bisa melanjutkan petualangan mereka kapan saja. Ini save slot panelnya. Terus juga ada game yang berfokus pada skor. Tujuan utama pemain untuk mengumpulkan token sebanyak mungkin untuk meraih skor setinggi-tingginya. Skor yang tersimpan sebagai high score di slot slot masing-masing memberikan tantangan bagi pemain untuk terus mengalahkan rekor mereka sendiri di setiap sesi permainan. Baik, kita akan langsung mendemonstrasikan saja gamenya. Pada tampilan awal game ini ketika dibuka, maka akan ada muncul board game ini yang dua pilihan, play dan exit. Play, maka akan muncul lagi new game dan continue. Baik, kita akan mulai dari awal, new game. Saya akan masukkan nama saya Renza dengan ini belakang saya 390, continue. Nah, ini saya udah nyoba tadi. Oke, saya akan milih di slot kedua. Baiklah, ini ada tampilan pada slot kedua. Ini adalah tampilan permainan ketika dimulai. Bisa dilihat di atas ada skor, papan skor yang dimulai dari 0, terus di bawahnya ada energi boost. Terus di atasnya ada high score. Di samping kirinya ada health bar. Itu adalah fitur-fitur utama yang ditampilkan dalam game ini. Nah, ini adalah karakter player dalam game ini atau tokoh utamanya. Ini adalah animasi ketika diam. Ini adalah animasi ketika dia berlari. Dalam proyek ini tersedia background juga di belakang pemain. Dan walaupun awannya tidak 3D, tidak bergerak, tidak apa-apa, animasi dia lompat. Oh iya juga, kita akan maju. Nah, yang di atas itu adalah token untuk mengumpulkan skor per satu token, yaitu nilai poinnya 10. Setiap token yang diambil maka akan menaikkan juga bar energi boost. Semakin banyak energi boost yang dinaikkan, maka akan semakin besar juga peningkatan player dalam game tersebut. Baik, depan saya ini adalah enemy, musuhnya. Animasi enemy yang ini memang yang pada awal ini memang sangat gampang. Dia hanya melompat saja. Dan juga fitur health bar ini juga aktif. Jadi itu saudara saya sudah berkurang. Dan juga ketika animasi ketika terkena musuh akan ada animasi seperti knockback gitu dan stun gitu, dan darah saya berkurang menjadi tinggal 1. Game ini tersedia 3 kali darah atau 3 darah. Ini adalah animasi gamenya ketika dia musuhnya semakin cepat. Ada juga yang melompat juga. Jadi tantangannya tidak membosankan dan tidak repetitif. Jika mati maka akan keluar lagi dari
permainannya. Kita lanjut di continue. Ini adalah fitur continue yang menyimpan save game kita yang berbentuk JPON. Nah, yang ini yang buat saya buat tadi jam 10.45. Ini waktu menunjukkan jam 10.45. Ya benar. Sistem skor yang saya ambil tadi berjumlah 320. Terakhir main di tanggal 19 bulan 7 2025. Yang dibuat game sesuai dengan yang kita tulis tadi, Renza 390. Kita bisa tekan. Setelah itu oke, lanjut. Dalam fitur menu main menu tadi sudah. Di sini juga ada fitur pause. Nah, dalam fitur pause ini permainan berhenti dan di sini ada main menu game, informasi gamenya itu yaitu selamat datang di Vectoran, jelajahi atap-atap kota, kalahkan semua musuh dan kumpulkan semua token untuk menjadi yang terbaik. Di sini ada volume. Di sini juga terdapat volume suara. Jika kita ingin bersuara, ya kita kecilkan saja. Ini adalah fitur control quit, arrow, AWSD, move, spasi, jump, ESC, pause dan unpause. Nah, untuk demonstrasi gamenya, token, fitur, sudah saya jelaskan semua. Itu adalah animasi untuk mengalahkan musuhnya seperti Mario, yaitu untuk berlompat di atas musuhnya. Baik, kita lanjut ke selanjutnya ini. Lanjut ke selanjutnya yaitu bagian penerapan konsep dan implementasi teknis dalam game ini. Pertama ada elemen gameplay. Konsep utama gameplay yang berhasil diterapkan adalah sistem progres pemain yang persisten melalui fitur save dan atau load. Bisa dilihat di sini ada save slot panel. Nah, dan ini juga name input panel. Nah, bagian selanjutnya sistem menu dinamis dibuat alur menu yang lengkap mulai dari menu utama, pemilihan new game atau continue hingga proses pembuatan nama dan pemilihan slot penyimpanan. Manajemen save data menggunakan 3 slot penyimpanan terpisah. Setiap slot penyimpanan menyimpan nama pemain, high score, dan waktu terakhir bermain. Data ini disimpan secara lokal di perangkat pemain dalam format JSON, memastikan data tidak hilang saat game ditutup. Dan juga ada sistem score. Sistem score. Di dalam sistem score ini bertugas untuk menghitung skor yang didapat pemain saat game over, skor yang dibandingkan dengan high score yang tersimpan. Jika lebih tinggi, data akan tersimpan. Jika lebih rendah, tidak tersimpan, dan data akan diperbarui dan disimpan kembali, menciptakan loop gameplay yang memotivasi pemain untuk terus bermain. Lanjut selanjutnya yaitu deteksi benturan atau collision detection. Deteksi benturan adalah inti dari interaksi pemain dengan dunia game, terutama untuk mengambil item. Trigger collider konsep ini diterapkan pada objek token. Setiap token dilengkapi dengan collider. Ini collider 2D yang diatur sebagai is trigger. Fungsi on trigger enter 2D script token instant menggunakan fungsi ini untuk mendeteksi saat collider 2D mengilir pemain masuk ke area trigger token. Untuk identifikasi
identifikasi hanya pemain yang bisa ngambil token. Script menggunakan compare tag, contohnya seperti ini, compare token tag player, atau dalam kasus kita get compare kurang dari player controller lebih dari. Sementara itu untuk menambah skor, script player controller atau token stage mengidentifikasi token dengan compare tag token. Ini adalah cara yang efisien untuk membedakan berbagai jenis objek dalam game. Score ini head bar, controller head bar, ini controller speed bar slider, ini adalah speed manager dan game manager. Baik, lanjut ke yang selanjutnya, animasi memberikan feedback visual yang penting kepada pemain seperti tadi, efek knockback, efek slime-nya bergerak, animasi ketika player diam. Animasinya masuk ke di sini sprite. Nah, untuk asetnya saya simpan. Ini sprite-nya nih. Ini adalah animasi yang tersedia. Animasi pengambilan token. Saat token diambil, kita memastikan animasi collect yang smooth tetap berjalan. Ini dicapai dengan membiarkan sistem event scheduling bawaan dari template game yang menangani penghancuran objek setelah animasi selesai, bukan menghancurkan secara paksa dengan perintah destroy. Animasi player dengan script player controller juga mengontrol animasi pemain seperti berjalan, melompat, dan mengatur parameter pada komponen animator seperti animator seat bull. Lanjut ke bagian grafika dasar. Implementasi grafika difokuskan pada pembuatan user UI yang fungsional dan informatif. Unity UI Canvas, semua elemen menu seperti tombol, panel, input field dibuat menggunakan sistem UI. Ini masuk di awal juga. Mungkin ini menu. Panel itu di gameplay apa? Panel. UI. Nah, di sini. UI canvas, panel. Oke, saya lanjutkan jelaskan. Manajemen panel dibuat beberapa panel terpisah, yaitu berupa main menu panel, name input panel, save slot panel, yang ditampilkan atau sembunyikan secara dinamis menggunakan set aktif. Nah, set aktif ini bisa dicentang di sini, jadi saya tidak terlihat aktif. Untuk menciptakan alur menu yang jelas. Untuk elemen interaktifnya, komponen seperti button digunakan untuk memicu fungsi di dalam script, dan input field, text mesh pro digunakan untuk memungkinkan pemain memasukkan nama. Tampilan visualnya diatur melalui rect transform dan komponen image untuk warna latar. Lanjut ke bagian kelima, AI. Dalam lingkungan proyek yang telah kita kerjakan, kita belum mengimplementasi sistem AI yang kompleks untuk musuh atau karakter pemain NPC. Fokus utama kita adalah membangun fondasi sistem menu, gameplay, penyimpanan data, informasi AI, pergerakan musuh, dan interaksi player, serta lari tangan yang akan menjadi langkah pengembangan selanjutnya yang logis untuk proyek ini. Baik, saya akan jelaskan bagian-bagian yang lain secara detail. Ini adalah save slot panel. Slot panel ini adalah panel untuk membuat save slot yang kita lihat di demonstrasi tadi. Sini ada 3 buah slot. 3 buah slot.
slot 1, slot 2, dan slot 3. Ini teksnya. Kenapa tidak terlihat? Karena kita matikan. C. Kita buka. Tep. Muncul. Ini tampilan save slotnya. Baiklah, yang ini adalah untuk penginputan nama. Kita aktifkan, masukkan nama. Saya menggunakan background hitam, slice. Ini adalah input field-nya. Teksnya masukkan nama. Mengalir transform centang. Nah, ini adalah button continue. Hanya ada dua, text template dan text continue button. Nah, di sini ada fitur on click dari menu manager yang di drag and drop dan menggunakan on name entered functionnya ya. Oke, kita matikan lagi aktifnya. Masuk ke menu manager object. Jadi dalam menu manager object, nah ini juga ini adalah tampilan loadingnya. Nah, inilah tampilan continue dan new gamenya. Nah, ini masuk ke UI continue dan new gamenya. Baik, kita akan jelaskan langsung ke menu manager objeknya. Di sini ada script dari manager object. Menu manager object. Yang ini sini ada main button panel, kita drag and drop vertical layout. Nah, untuk name input panel yang kita jelaskan tadi, name input field panel ini kita drag and drop sini. Slab slotnya juga kita drag and drop di sini. Tombol utama btn continue kita drag and drop di vertical layoutnya, yaitu btn continue, kita drag and drop. Untuk pembuatan nama, nah kita drag and dropnya di bagian name input field ini agar dia bisa input nama. Untuk save slot button, tentu saja di sini untuk buttonnya kita drag and drop slotnya ini untuk yang versi button. Nah, setelah itu, nah ini juga harus ditambahkan terlebih dahulu fitur button di add komponen agar bisa memasukkan di menu manager object. Situ di elemennya masukkan teks. Nah, teks ini kita buat dulu teksnya di sini, save slotnya. Menu manager, jadi kita drag and drop di save slot text. Itu adalah codingan dari main menu. Nah, selanjutnya kita masuk ke gameplaynya. Ini adalah fitur player. Di fitur player ada sprites-nya, Unity, sprite renderer, warna hijau. Terus juga ada rect body, seperti yang dijelaskan. Ada audio juga. Ada health bar-nya juga yang terhubung berkat scriptnya itu. Jadi saya buat max HP-nya 3, ukuran HP-nya 3. Ini juga ada box collider 2D-nya, itu untuk di bagian player. Ada tag-nya juga, tag player. Masuk ke spawn point. Spawn point ini adalah bagian script untuk ketika dia spawn harus di bagian sini.
Ini background, ini grid, level, backgroundnya belakang, ini awan. Ini adalah hierarchy dari enemiesnya. Patrol pet, perintah, yang seperti ini, kanan kiri, perintah 1, perintah 2, dan ada 11 perintah, dan namanya ada segini. Bagian token ini adalah untuk poin, untuk kita mengisi energi bar dan poin. Tokennya ada banyak. Jadi di token ini, untuk memanggil token ini kita harus tag token dulu agar terbaca sama token instance, yang menggunakan animasi collectible spin. Selanjutnya itu ada zone. Zone ini adalah daerah-daerah seperti bisa dilihat, kayak daerah-daerah kalau zonanya itu ada dead zone, dan ini adalah kemenangan. Nah, jika pemain mencapai victory di rumah ini, maka game akan winner dengan skor. Nah, ini adalah secret, yaitu alien. Untuk mencapai itu, pemain harus mencoba bermain gamenya. Nah, di sini adalah hierarki dari kanvas score. Bisa dilihat di sini, score text, high score text. Dan ini ikonnya, score dan power boost atau energi boost. Ini adalah score manager objeknya. Di sini bisa terlihat scriptnya, kita drag and drop score textnya ke sini dan high score textnya ke sini menggunakan text mesh pro. Selanjutnya yaitu canvas bar hell. Canvas bar hell ini kanvasnya yang menampilkan health bar. Di sini ada frame. Untuk health frame-nya ini saya cari di Google ya, gratis karena banyak kan beli. Ini seperti terpisah gitu, jadi kita mengsettingnya sendiri agar cocok. Dan ini adalah health bar fill untuk fitur ketika darahnya terkena enemy. Selanjutnya adalah canvas controller healer. Nah, ini adalah bagian untuk supaya pemain bisa terhubung dengan health bar fill. Intinya itu. Canvas speed bar tuh ini energi boost bisa disebut. Jadi di energi boost ini ada background fill. Nah, ini adalah titik di mana dia akan mengisi. Nah, ini adalah script manager object dan script manager game manager. Nah, ini untuk menghubungkan score text gamenya. Sedangkan ini adalah untuk speed barnya. Nah, dimulai dari 0,5. Jika semakin banyak, maka akan semakin cepat. Untuk kesimpulannya, permainan ini dibilang sangat simpel. Hanya player berjalan, melompat, menghindari musuh dan mengambil token dan untuk mendapatkan high score untuk mencapai finish. Pembelajaran terbesar yang saya dapatkan dari proyek ini yaitu tentang caranya pembuatan menu pada game, yaitu cara pembuatan save slot pada game. Karena dulu saya juga bermain PS2, ada fitur save gamenya juga gitu. Udah sampai sekarang sebenarnya di proyek ini saya juga belajar
bahwa membuat game itu tidak mudah dan banyak sekali, dan simple hal saja per frame itu juga bisa membutuhkan waktu yang lama. Untuk rencana selanjutnya untuk game ini jika ada, sepertinya game seperti ini sudah ada dan saya juga mengambil banyak referensi. Dan mungkin selanjutnya mungkin saya ingin belajar tentang game 3D atau lebih realistis karena saya lebih suka. Begitu saja presentasi proyek akhir, tugas akhir saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.